Sebagai negara pembeli vaksin, wajar kalau kita akan memilih negara mana atau pihak mana yang bisa memberikan kita vaksin dengan cara paling cepat, paling banyak, dan pastinya paling baik atau paling bagus. Ketika kita sudah memesan 3 jenis vaksin dari Cina yang dikatakan ini paling cepat bisa memenuhi kebutuhan kita untuk vaksin. Tapi kemudian muncul klaim lagi dari perusahaan asal Amerika mengatakan bahwa kami ciptakan vaksin dengan tingkat efektivitas 90%. Nah, Indonesia dengan klaim seperti ini tergiur tidak? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Mas Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Mbak Caca. Dan juga telah tersambung di sini bapak-bapak kita, mulai dari Bang Arya Sinulinga sebagai Jubir Menteri BUMN. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Ya, dan juga sudah hadir langsung dari Australia. Di sini ada Pak Diki Budiman, epidemiolog. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Caca dan Bapak-Bapak semua. Sekarang saya mungkin ke Pak Diki dulu, Pak Diki. Mengingat di sana Pak Diki pasti sedang meneliti mengenai pandemi, bahkan juga mengenai vaksin-vaksin saat ini bermunculan dengan klaim yang pastinya mengatakan yang paling baik, paling tidak ada gejala. Dan yang terbaru Amerika mengatakan efektivitasnya 90% dan tanpa efek samping. Ini bagaimana kemudian penelitian Pak Diki? Ya, ini yang harus diluruskan ya, pemahaman bahwa yang dimaksud 90% efektif ini adalah untuk menjadikan orang yang terinfeksi ini tidak bergejala. Jadi bukan berarti 90% efektif mencegah terjadinya infeksi. Ini satu hal yang berbeda. Dan bahwa ada terkait data keamanan, efikasi secara umum, kemudian juga berapa lama daya tahan dari imunitas itu, termasuk juga bagaimana transportasi maupun mekanisme secara teknis nanti, karena ini membutuhkan di bawah 70 derajat Celcius, ini masih menjadi pertanyaan yang besar dan ini masih kita harus tunggu. Jadi sekali lagi ini baru studi awal ya, disebut dengan preliminaris tadi, yang artinya belum bisa menjadi satu kesimpulan yang utuh bahwa ini kita sudah dapat vaksin yang aman dan efektif. Walaupun ini adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa dia 90% menjadikan pasien ini tidak bergejala. Oke, nanti saya tanya kepada Bang Arya. Bang Arya, ini katanya lebih baik menjadi terobosan. Indonesia kan beli tidak ya? Nanti saya akan tanya kepada Bang Arya Sinulinga, tapi sebelumnya pemirsa saya akan hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Bang Arya Sinulinga, ini mewakili BUMN ini. Bang Arya, ketika Pfizer atau perusahaan farmasi asal Amerika ini bekerja sama dengan biotech ini sudah mengklaim bahwa ciptakan vaksin dengan tingkat 90% membuat jadi tidak bergejala seperti pada katakan Pak Diki. Nah, Indonesia akan beli atau kekeh 3 vaksin dulu dari Cina. Ini bagaimana? Jangan langsung dikit-dikit, kalau kita nggak lihat yang baru muncul kita langsung bilang keke, jangan gitu. Itu framing namanya. Oke Bang. Jangan di framing. Oke. Nanti Jadi bisa saya bilang bahwa ini jangan-jangan dibayar nih sama produsen vaksin. Jangan gitu. Jadi kita tenang aja, santai, tenang. Karena kan yang uji klinis tahap 3 ini kan ada beberapa produk ya. Dan kita juga sekarang ini dalam proses uji klinis juga. Untuk khususnya yang sudah kita ambil kemarin gitu. Dari 1620 itu bisa dikatakan dari laporan dari kawan-kawan yang uji klinis, tidak banyak yang, nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang masalah gitu ya. Jadi kita tunggu aja, tenang, santai, kan semua diproses ya. Jadi seperti kata Pak Presiden juga, kita jangan terlalu buru-buru juga. Kita tunggu aja semua yang terjadi, yang ada, nanti kita lihat efektivitasnya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan, juga untuk membuka kerjasama dengan pihak manapun. Baik, karena Pak Diki pasti berkutat dengan hal ini. Sebenarnya Pak Diki kalau bisa dilihat secara saat ini ya, diperbandingkan dengan apa yang sudah banyak sekali data-data mengenai untuk vaksin 3 asal Cina, bagaimana kemudian hasil uji klinis 1, 2, dan 3. Sebenarnya dari segi kualitas, efektivitas menurunkan tingkat gejala tadi, kalau Pfizer 90% atau asal Amerika. Atau memang ini hanya yang punya si perusahaan asal Amerika, seperti apa Pak Diki? Jadi kabar baik dari Pfizer ini sebetulnya juga adalah potensi kabar baik bagi Moderna, bagi Johnson & Johnson, karena tipe riset
vaksin mereka hampir relatif sama, yaitu messenger RNA. Nah, ini tentu juga harapan kita pada riset yang menggunakan, kalau kita kan virus yang diremahkan yang di Sinovac ini. Nah, dimatikan. Ya, dimatikan. Nah, ini artinya bahwa potensi yang ada saat ini tentu membuka banyak harapan bahwa yang sulit saja, ya, yang sulit messenger RNA ini tipe riset vaksin yang karena baru dia ya, teknologinya baru. Nah, artinya kita besar harapan lah, termasuk yang ada di Bandung. Nah, namun sekali lagi saya setuju bahwa kita wait and see lah, tunggu. Dan namun dalam menunggu ini harus diingat bahwa untuk mencapai strategi herd immunity itu ada 3 faktor. Selain masalah vaksin efikasi, kita itu ada 2 PR besar, yaitu vaksin coverage, dalam artian seberapa besar persentase masyarakat yang mau atau bersedia divaksinasi, dan yang berikutnya adalah angka reproduksi, di mana ini artinya kita harus melakukan upaya untuk melandaikan kurva, melakukan strategi 3T dan 3M, sehingga angka reproduksi di semua wilayah ini rata-rata harus jadi di bawah 2, sehingga kita bebannya lebih kecil untuk mencapai strategi herd immunity. Oke, nanti saya ke Mas Hermawan, karena semua pasti punya klaim pemerintah bahwa kita sudah sedang bekerja untuk mengadakan uji klinis tahap 3 di Bandung, tapi ada juga mengklaim bahwa paling efektif. Tapi masyarakat ini butuhnya yang mana sih? Seperti apa sih vaksin yang dibutuhkan masyarakat pun nanti saya akan berbincang dengan tim riset dari uji klinis tahap 3 vaksin dari Bandung, pemirsa. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.